Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Bertemu kembali dengan saya Hakul Yakin dalam seri mata kuliah belajar DBMS MySkill. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, sekarang merupakan pertemuan kita yang kedua pada pembelajaran DBMS MySkill. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengantar basis data atau pengantar database. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum melihat video pertama, silakan ditonton dulu dan dipelajari, kemudian lanjutkan pada video yang kedua ini tentang konsep dasar basis data. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, sebelumnya kita sudah pernah membahas sepintas tentang pengantar basis data. Kita sudah bahas bahwasanya MySQL itu adalah sebuah DBMS. Nah, di dalam satu DBMS kita bisa membuat banyak database. Misalnya dalam DBMS MySQL kita bisa membuat database penjualan, kita bisa membuat database rumah sakit, kita bisa membuat database perpustakaan. Nah, kita ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya sebuah database itu, satu database itu bisa terdiri dari satu tabel atau beberapa tabel. Sama halnya dengan perumpamaan yang kita buat pada pertemuan pertama, yaitu seperti lemari yang terdiri dari satu laci atau beberapa laci. Nah, kalau kita lihat, kita membuat sebuah database dengan nama database rumah sakit. Database ini kita menggunakan DBMS MySQL. Nah, dalam database rumah sakit itu bisa saja ada satu tabel atau banyak tabel, seperti tabel dokter, kemudian tabel registrasi, kemudian tabel obat, kemudian tabel pasien, kemudian tabel booking dokter, dan segala macamnya. Tentu ini akan menjadi pemahaman kita bahwasanya satu database bisa mempunyai satu tabel atau beberapa tabel. Sekarang kita menjurus kepada tabel. Nah, kalau kita lihat tabel dalam database itu terdiri dari kolom, kemudian terdiri dari baris. Ya. Kolom itu biasa kita sebut dengan atribut atau field atau kolom. Nah, jadi dalam sebuah tabel bisa saja terdiri dari satu kolom atau beberapa kolom. Nah, nanti kita akan lihatkan contoh dari sebuah tabel. Kemudian, setiap tabel itu akan mempunyai data. Nah, data ini biasa disebut dengan baris atau row atau data. Atau orang juga sering bilang dengan nama record. Ya. Makin banyak data sebuah tabel, maka akan banyak baris yang ada dalam sebuah tabel tersebut. Kemudian, ada satu hal mendasar yang harus kita pahami dalam sebuah tabel, yaitu setiap tabel sangat disarankan atau mendekati wajib ya. Setiap tabel itu mempunyai sebuah primary key ya, atau kunci utama. Biasanya dari beberapa kolom yang kita tentukan, kita menentukan
satu kolom menjadi primary key. Nah, kalau kita lihat dari slide berikut ini, ada dua cara dalam mengakses DBMS MySQL. Secara default, ya, secara awal, bahwasanya ketika kita membuat database, membuat tabel, menghapus database, biasanya kita akan menggunakan baris-baris perintah atau kita namakan dengan command line atau baris perintah. Biasanya tampilannya hanya hitam, warna hitam, kemudian di sana kita ketikkanlah perintah-perintah yang kita gunakan untuk membuat apakah itu database, tabel, atau mengisi data. Nah, seiring berkembangnya teknologi, maka sekarang sudah ada cara untuk mengakses database menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Nah, kalau kita lihat di internet sekarang ini, begitu banyak aplikasi-aplikasi yang disediakan atau tool-tool yang disediakan bagi programmer untuk mengakses database, ya, tool-tool yang berbasis GUI atau Graphical User Interface. Nah, bedanya apa dengan command line atau baris perintah? Kalau kita mengakses menggunakan command line, maka kita harus paham, harus hafal kode-kode perintah yang digunakan dalam MySQL. Tetapi kalau kita menggunakan GUI, ya, aplikasi yang berbasis GUI, Graphical User Interface, maka kita tinggal klik gambar-gambar atau ikon-ikon yang ada di tabel tersebut. Otomatis akan terbentuklah database, tabel, dan baris data. Nah, kita sudah dimudahkan dengan aplikasi tool berbasis GUI. Banyak aplikasi-aplikasi untuk mengakses database yang berbasis GUI seperti PHPMyAdmin, ya, bawaan dari ketika kita menginstal Exam, atau SQLYob, atau Heidi SQL, atau Navigate, ya, begitu banyak aplikasinya. Nah, untuk seri mata kuliah ini, maka kita akan menggunakan aplikasi Heidi SQL. Nah, perlu kita pahami, Heidi SQL bukanlah database, tetapi dia merupakan aplikasi pembantu agar kita dapat mengakses DBMS MySQL. Ya, itu perlu kita pahami. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, nanti kita akan belajar bagaimana cara menginstal dan menggunakan aplikasi Heidi SQL tersebut agar kita dapat mengakses DBMS MySQL. Nah, sekedar pengantar saja, bahwasanya MySQL itu mempunyai beberapa tipe data. Yang pertama adalah tipe data number, ya, numeric. Nah, yang jelas ini akan tipe data yang menyimpan data-data berupa angka. Dia tidak akan bisa menyimpan data-data berupa huruf, ya. Jadi spesialisnya adalah angka. Apakah itu angka bilangan bulat atau angka bilangan berkoma. Nah, nanti kita akan lebih bahas tentang tipe data numeric, ya, atau number. Kemudian string. Nah, ini tipe data yang akan menyimpan data-data berupa huruf atau karakter. Nah, kemudian yang ketiga adalah date and time. Dari namanya sudah kita pahami, tipe data ini akan menyimpan penanggalan, kemudian waktu. Yang keempat adalah boolean. Mungkin sebelumnya rekan-rekan mahasiswa sudah pernah mendengar ini, boolean. Boolean hanya mempunyai dua buah nilai, yaitu true dan false.
Selanjutnya adalah ada tipe data blok dan yang lainnya yang kita gabung dalam tipe data lainnya. Di video-video berikutnya kita akan menjelaskan satu persatu tentang tipe data yang ada di MySQL. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, sekianlah konsep dasar basis data. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Saya akan coba bantu untuk menjawab. Dan jika video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, kemudian tekan lonceng, like, dan share kepada teman-teman semuanya yang membutuhkan agar video ini dapat memberikan banyak manfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.